Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, kita akan baca hadis nomor 1164. Babur Rodha 1164. Ustaz langsung baca ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Tirukan? La rodha'a illa fil haulaini. Rawahu Daruqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan wa rajjaha al-mauquf. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, la rodha'a illa fil haulaini. Tidak ada susuan kecuali pada usia 2 tahun. Maksudnya begini, kata hadis ini ya, tidak dinamakan menyusui kalau sudah lebih dari 2 tahun. Maksudnya yang disebut menyusui usia maksimal 2 tahun. Jadi mulai 1 hari sampai dengan 2 tahun menurut hadis ini. Namun hadis ini ya disebutkan ada riwayat yang marfu juga mauquf. Kalau marfu kan berarti hadis ini sampai kepada Rasulullah. Kalau mauquf hadis ini hanya sampai kepada sahabat. Warajjaha ya, tapi Imam Daruqutni dan Ibnu Adi itu mentarjih itu menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Maksudnya bahwa hadis ini hanya sampai kepada sahabat. Nah, terbukti tadi di atas tuh. Tidak ada kata-kata qala Rasulullah, yang ada qala, yaitu Ibnu Abbas berkata. Kesimpulannya bahwa hadis ini kalau secara makna itu bertentangan dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis tentang Salim. Salim kan sudah hampir dewasa, berarti kan sudah lebih dari 2 tahun, masih boleh menyusu, kan gitu. Nah, hadis ini dibatasi 2 tahun. Maka ya, begini secara makna ya, maksudnya kalau idealnya menyusu itu memang sampai 2 tahun. Kan bayi itu dalam ayat dikatakan wal yurdi'na haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Hendaklah para ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Jadi menurut ayat itu seorang ibu sebaiknya menyusui anak sampai 2 tahun sempurna. Dan menurut penelitian, bayi yang diberi ASI selama 2 tahun sempurna, maka sangat bagus untuk kesehatannya, sangat bagus untuk fisik dan otaknya. Ya, tahan dari penyakit itu kalau menyusu ya, menyusu ibunya atau ASI selama 2 tahun. Jadi hadis ini dianggap sebagai idealnya saja orang menyusui itu sampai 2 tahun. Tetapi kalau lebih dari 2 tahun orang menyusu sampai berapa? 5 susuan, maka tetap
menjadi mahram. Hadis ini seakan-akan mengatakan kalau sesudah 2 tahun gitu ya, sesudah 2 tahun, sebut saja umur 3 tahun, anak itu menyusu, walaupun 5 kali, 10 kali tidak menjadikan mahram. Padahal hadis Salim yang sebelumnya sahih mengatakan menjadi mahram. Bisa dipaham? Gimana itu? Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan itu? Paham dari 2 hadis ini. Gimana? Jadi menurut lazimnya, kebiasaannya, idealnya anak menyusu itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Maksimal umur itu 2 tahun. Pertanyaannya boleh nggak kalau anak usia 3 tahun menyusu? Boleh. Tapi lebih bagus 2 tahun. Ya. Nah, itu memang ada mitos itu kalau lebih dari 2 tahun masih nyusu itu nanti tidak pinter, tidak cerdas, padahal tidak itu ya. Jadi menyusu bisa lebih. Nah, memang ada penelitian lagi kalau sudah lebih dari 2 tahun itu kan umumnya ibunya kan hamil lagi. Nah, ketika ibunya hamil lagi, terus anaknya ini masih menyusu, nah itu dianggap tidak baik. Jadi kalau wanita hamil kemudian menyusui itu maksudnya, ya kan? Nah, tapi ini penelitiannya perlu lebih dalam lagi, sebab namanya penelitian kadang berbeda-beda. Berbeda-beda itu ada yang mengatakan itu tidak boleh karena sudah berubah menjadi darah misalnya gitu. Kemudian pendapat yang kedua tidak ada masalah, cuma kan kalau kakaknya masih menyusu padahal sudah hamil lagi, maka berarti cadangan untuk adiknya itu yang habis. Nah, itu penelitian. Tapi secara hukum memang tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Hanya dianggap sempurna seorang ibu menyusui anaknya kalau selama 2 tahun. Itu. Ya. Ini untuk kalian juga. Nanti kalau menyusui anak ya sampai 2 tahun itu. 2 tahun. Kalau 1 tahun boleh, cuma kurang sempurna. Dalam ayat dikatakan haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Ini. Baik. 1165 Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La radha'a illa man anshaza illa man anshazal azmu illa ma anshazal azma wa ambatal lahma akhrajahu Abu Dawud. Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La radha'a illa ma anshazal azma.
tidak dinamakan susuan kecuali apa-apa yang bisa menjadikan tulang atau menguatkan tulang, wa ambatal lahma, dan menumbuhkan daging. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Maksudnya bahwa yang dikatakan menyusui kalau bisa merubah, menjadikan tulang bayi ini menjadi kuat, merubah atau menjadikan daging itu menjadi tumbuh. Menjadi tumbuh itu apa? Ya, dagingnya tambah besar, ya, tambah lempo misalnya deh. Asalnya kurus, terus setelah nyusu kok apa? Gemuk. Nah itu berarti berpengaruh. Susuannya itu berpengaruh. Jadi sekali lagi ini juga berbicara tentang idealnya. Jadi idealnya bahwa yang disebut bayi itu menyusu atau ibu itu menyusui kalau bisa menjadikan perubahan tulang yang asalnya lemah jadi kuat, kemudian daging yang asalnya kurus menjadi gemuk. Nah itu baru dinamakan menyusui. Kalau menyusui tetap tulangnya lemah, kemudian dagingnya juga tetap kurus. Nah berarti susuannya itu tidak berpengaruh terhadap bayinya. Nah, ya mungkin bisa jadi begitu. Nah, ya. Tapi ibunya nggak cacingan. Enggak, anaknya aja. Ya. Baik. Jadi hal ini menjadikan disebut ibu menyusui anaknya atau anak menyusu kepada ibunya. Nah itu idealnya seperti itu. Makanya seorang ibu harus memperhatikan gizi. Ya, kalau ibunya setiap hari makannya sayur bagus, telur bagus, bagus juga. Bagus. Pokoknya yang halalan thayyibah. Halal, yang halal itu bagus. Jangan misalnya ibunya makan hal-hal yang haram, misalnya minum alkohol, nggak baik. Makan makanan yang enggak, lawannya halal yang haram, ya itu. Nah ini nanti berpengaruh kepada bayinya gitu, ya. Gorengan, iya, asalkan jangan sering. Nggak apa-apa juga. Maksudnya setiap hari makan gorengan, tapi jangan banyak-banyak, ya. 1, 2 itu. Jangan setiap hari makan 1 bakul gorengan, ya. Nah, ini memang paham, ya. Masyarakat itu kalau anak kecil nggak boleh makan gorengan, ya. Iya. Tapi Ustadz kira-kira mungkin setengah tahun yang lalu berjumpa dengan dokter gizi anak-anak, malah disuruh makan banyak gorengan. Belum tahu ya. Terus ada yang baru tahu itu. Loh, kok? Padahal dia terkenal dokter spesialis gizi anak. Jadi kalau orang tua memang nggak boleh gorengan, banyak-banyak gorengan karena kolesterol, ya. Tapi kalau anak-anak boleh, nggak ada masalah.
biar pertumbuhannya menjadi kuat. Jadi intinya bahwa kalau anak-anak itu banyak tidak dilarang, gula boleh, ini boleh, ya. Yang nggak boleh itu malah bahan-bahan yang instan, misalnya, yang semuanya yang bahan jadi loh, itu kurang baik bagi anak-anak. Apalagi orang tua lebih nggak baik gitu, ya. Baik. 1166, ya. Wa'an Uqbata bnil Harisi annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihabin faja'at imra'atun faqalat qad tukuma fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa wa qad qila fafaraqaha Uqbatu fanakahat zaujan ghairah akhrajahul Bukhari. Dari Uqbah bin Al-Haris, ya, Uqbah bin Al-Haris, bahwasanya dia menikahi Ummu Yahya. Jadi Uqbah menikah dengan Ummu Yahya binta Abi Ihab. Nah, intinya Ummu Yahya. Lalu datang seorang wanita. Jadi ini si Uqbah, nih Uqbah menikah dengan Ummu Yahya. Datanglah seorang wanita. Nah, ini wanita. Sahabat, ya, sahabiah, sahabat perempuan. Ya. Berkata, sungguh aku telah menyusui mereka berdua. Nah, ini. Ya kan? Lalu ya, ia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, bagaimana ini terjadi? Maksudnya, bagaimana ini terjadi? Saudara, ya kan, saudara sesusuan kok menikah. Padahal kan dilarang. Lalu Rasulullah memisahkan Uqbah dengan Ummu Yahya. Fanakahat zaujan ghairah. Lalu apa? Ia menikah dengan suami yang lain. Jadi intinya, kalau saudara sesusu, kalau sudah terlanjur apa? Menikah, tetap harus dipisahkan. Itu loh. Walaupun tidak ada masalah, tapi hukum menyuruh untuk berpisah. Jadi mereka bercerai disebabkan karena hukum, bukan karena benci, bukan karena permasalahan, tapi karena hukum. Itu disebut fasakh. Fasakh, ya. Karena menghendaki adalah agama menghendaki mereka berpisah. Itu namanya fasakh. Kalau suami yang ingin berpisah namanya talak. Kalau istri yang ingin berpisah namanya khulu. Nah, ini. Suami ingin berpisah namanya talak. Istri ingin berpisah namanya khulu. Agama menginginkan mereka berpisah namanya fasakh. Fasakh, al-fashu.
Ini harus tahu kalian ini, ya. Masanya jarang yang tahu. Ini aja lupa kelas 5 ini, padahal udah dijelaskan. Oh iya, belum ya? Oh, belum ya. Maklum, dimaklumi. Jadi sekarang harus tahu. Kalau sekali lagi, kalau suami yang ingin berpisah disebut kalau istri yang ingin berpisah disebut khulu. Kalau agama menginginkan suami istri itu berpisah namanya. Berarti apa itu talak? Iya, suami ingin mencerai istrinya. Kalau khulu, iya. Kalau fasakh, iya. Jadi contohnya ini saudara sesusu atau ternyata istrinya muslimah, suaminya kafir, maka harus berpisah. Itu maksudnya, itu fasakh namanya. Paham ya? Baik. Hadis terakhir. Wa an Ziyadin as-Sahmi qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antus tardu'al hamqa. Akhrajahu Abu Dawud wa huwa mursalun wa laisa li Ziyadin suhbat. Dari Ziyad As-Sahmi ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang wanita yang bodoh itu maksudnya yang hamko. Memang kalau di Arab tuh orang bilang ya akhi anta ahmak, itu berarti kamu bodoh sekali. Tapi ya jarang orang berkata begitu, itu kan menghina, nggak boleh. Intinya wanita yang memang sangat mengucapkannya saja rasanya ini ya kurang baik ya. Jadi maksudnya kan ada wanita memang ahmak, hamko itu memang wanita yang bodoh. Apa persamaannya? Iya. Enggak juga. Ada nggak? Iya, jadi memang hamko itu wanita yang sangat bodoh, memang tidak tahu apapun. Itu maksudnya. Tidak tahu apa-apa. Itu. Misalnya cara memakai baju saja nggak bisa, itu hamko. Cara memasak nggak bisa, cara memandikan bayi juga tidak tahu, itu hamko namanya. Apa berarti? Ya. Nah, jadi intinya begitulah. Nah, di sini Rasulullah melarang wanita seperti itu untuk menyusui. Maksudnya bukan menyusui anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri kan apa? Nggak ada masalah. Nah, jadi maksudnya begini. Ini kan seakan-akan kalau ibunya tadi yang sangat terbelakang ya, nanti anaknya ikut terbelakang. Ya. Nah, itu maksudnya. Namun hadis ini mursal. Mursal itu apa hadisnya? Kan hadis dhaif ya. Jadi memang
hukumnya tidak terlalu kuat. Jadi larangannya tidak terlalu kuat. Hanya anjurannya saja. Maksudnya kalau memilih gitu ya, kalau memilih wanita untuk menyusui, maka pilihlah jangan yang hamko itu. Jadi kalau di Arab ya, di Arab itu kalau misalnya ada seorang bayi lahir, ibunya meninggal atau ibunya meninggal atau mungkin sakit parah atau mungkin ASINya nggak keluar ya bagi ibu tadi, itu si bayi ini dibawa ke ibu yang lain. Nah itu seperti Rasulullah disusui di mana? Di desa Halimatus Sa'diyah itu, di kampung. Padahal Rasulullah kan lahir di kota Mekah dekat Ka'bah itu, tapi disusui di kampung, di desa. Ibarat lahir di Camplong, disusui di Rabasan sana. Tahu Rabasan ya? Atau lahir di Pamekasan, disusui di Pakong. Ya, jadi di desa. Nah, nanti pembahasannya itu menunjukkan agar dia segar, ya. Kemudian punya budi pekerti yang luhur. Beda kan kalau orang sejak kecil di kota dengan di desa itu nanti pergaulannya berbeda. Bagus mana itu? Belum tentu juga. Ya kadang-kadang ada desa lebih baik, ada desa lebih parah, tergantung desanya. Ya. Tapi memang kalau alam kan bagus di desa. Nah, intinya Rasulullah disusui di sebuah desa yang tenang sehingga berkembang menjadi seorang anak yang baik. Tapi ada desa itu nggak tahu kesopanan, tidak tahu akhlak yang baik, itu ya tidak baik juga. Jadi di kota juga ada yang baik, cuma pada umumnya mungkin di kota kan istilahnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri sehingga cuek terhadap orang lain. Makanya Ustadz ini berpesan ya kepada kalian, baik yang asalnya dari kota maupun yang asalnya dari desa atau yang asalnya dari pedalaman, ya, itu harus bisa berinteraksi, bersosial yang baik. Itu artinya berakhlak yang baik. Dalam tataran sekarang ini, nah ini ya, itu bahasanya gini. Bahasa kalau dulu kan yang disebut tidak sopan itu apa? Contoh tidak sopan zaman dulu apa? Sebutkan satu contoh tidak sopan. Apa? Berbicara keras, kasar misalnya apa? Berbicara kasar gitu ya. Ya bisa masuk juga. Contoh lain kalau sikap gimana sikap? Ya, ada orang tua lari-lari di depannya misalnya, kan ya? Ya itu contoh-contoh kesopanan. Nah, sekarang ini dalam konteks yang berbeda. Jadi gini ya, Ustaz sampaikan. Zaman sekarang ini istilah sopan dan tidak sopan itu berkembang. Jadi sekarang ini kalau kalian sedang memegang HP, ya ingat deh, yang disebut sopan ketika ada orang lain, ya, ada tamu atau ada orang tua, tamu, orang tua atau saudara, ya. Nah, itu HP itu ditaruh kemudian berkomunikasi. Itu namanya
sopan. Nah, kebalikannya kan gitu. Tidak sopan itu kebalikannya. Ketika kalian sedang bawa HP, terus ada tamu atau orang tua, saudara, ya ketemu kan, malah tetap asik dengan HP-nya. Itu zaman sekarang disebut tidak sopan. Itu memang konteksnya berbeda dulu dan sekarang. Ya, jadi sudah mulai berkembang, makanya kalian harus bisa memahami itu. Ya, makanya kalau ingin dianggap dan dinilai sebagai orang yang sopan, anak yang sopan, itu caranya kan kita misalnya ya asik, pas ada tamu, ada saudara, matikan komunikasi, tinggalkan HP itu sopan. Ya, inilah sehingga masalah ini tidak ada perbedaan antara anak yang asalnya dari kota atau anak yang asalnya dari desa, asalkan bersikap ya sopan, nah itu ya sopan. Dan sebaliknya, kalau dia melakukan hal-hal tadi ya berarti tidak sopan. Ya, itu untuk kalian semua. Nanti sampai ke luar negeri pun begitu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang menjadi kebaikan ya untuk pribadi kita, mudah-mudahan itu bisa kita jaga bersama ya. Jadi bisa disimpulkan gini, HP itu gunakanlah ketika sepi, ketika sendiri. Kalau sendiri kan mungkin sebenarnya masih baik sendiri ya, baca Quran. Ya Quran mungkin di HP bisa ya. Nah, ya selingi mungkin pengetahuan di HP. Jadi begitu ada orang langsung komunikasi dengan orang tersebut. Apalagi datang mungkin temannya, saudaranya dari jauh gitu ya. Atau kalian bertamu. Ini disebut nanti bisa menjadi sebuah kecanduan. Ya. Kecanduan kan enggak baik apa saja. Paham? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hal ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.